Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan azab bagi Fir'aun beserta kaumnya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 127 hingga 135. Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun, sampai mereka bertobat, tidak serta-merta menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap Bani Israel. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa alaihi salam tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar mau beriman kepada Allah. Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong dan tidak mau beriman kepada Allah. Hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Nabi Musa mendatangi Fir'aun lalu berkata, "Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun. Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Allah." Fir'aun menjawab, "Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya. Seharusnya engkau yang beriman kepadaku." Hari demi hari penderitaan kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun, atau tidak mau menyembahnya, maka akan dihukum mati, termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa. Kaum Bani Israel pun mengadu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami sangat menderita hidup di Mesir ini, bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya, agar menghukum Fir'aun yang telah bertindak sewenang-wenang." Nabi Musa berkata, "Sabarlah wahai kaumku, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzolimi." Kemudian Allah menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya, berupa kemarau panjang selama beberapa tahun, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130. "Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran." Beberapa orang mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan musibah yang terjadi. "Wahai Fir'aun, kita sudah melakukan berbagai cara agar langit menurunkan hujan, namun belum ada hasil. Kami telah memperbanyak persembahan, namun sepertinya usaha kami sia-sia." Fir'aun sedang berpikir bagaimana caranya agar hujan turun. Ia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan kaumnya. Fir'aun berjanji akan menyelesaikan masalah ini di istana. Fir'aun pun berdiskusi dengan para penasehat kerajaannya. "Menurut kalian, apakah ada cara lain agar musim kemarau ini segera berganti?" Penasehat kerajaan memberikan saran, "Ada satu cara yang belum kita lakukan wahai Fir'aun." "Apa itu?" jawab Fir'aun. Penasehat kerajaan berkata, "Kita belum meminta pada Tuhannya Musa. Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya?" Lalu Fir'aun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Musa ke hadapannya. Nabi Musa pun mendatangi Fir'aun di kerajaannya seorang diri. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kau punya Tuhan yang mampu melakukan apa saja, benar bukan?" "Iya benar," jawab Nabi Musa. Fir'aun menceritakan keadaan negerinya. "Saat ini Mesir sedang ditimpa kemarau panjang. Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman kepadanya." "Benarkah yang kau ucapkan itu wahai Fir'aun?" tanya Nabi Musa. "Tentu, jika Tuhanmu dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku akan beriman kepadanya," ucap Fir'aun. Semua orang yang ada di sini menjadi saksinya. "Baiklah kalau begitu," jawab Nabi Musa. Nabi Musa mengangkat tangannya, lalu berdoa kepada Allah di hadapan Fir'aun dan para penasehat kerajaan. "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat Mesir." Sebelum sampai Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan turun dengan derasnya. Fir'aun mengingkari janjinya. Ia tidak memuji Allah, malah mengatakan hal yang kufur. Nabi Musa sangat kecewa dengan sikap Fir'aun dan kaumnya. Namun, Nabi Musa tidak patah semangat dalam berdakwah. "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutlah denganku dan surga balasan keimanan kalian."
Namun jika kalian lebih memilih menyembah selainnya, aku takut, Allah akan menurunkan azab yang lebih pedih kepada kalian." Kaumnya menjawab, "Wahai Musa, bukti apapun yang kau bawa, kami tetap tidak akan beriman kepadamu, maupun ajaranmu. Firaun satu-satunya Tuhan kami." Setelah panen melimpah, hujan tak kunjung berhenti, selalu muncul angin topan yang dahsyat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 133. "Maka, kami kirimkan kepada mereka, topan, belalang, kutu, katak dan darah. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa." Mereka lalu mendatangi Nabi Musa, seraya berkata, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, agar Dia Allah menghentikan hujan ini, kami berjanji akan beriman kepada Tuhan." Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan hujan pun berhenti. Kemudian Allah juga menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di kebun mereka. Namun, ternyata mereka mengingkari janjinya. Beberapa hari berikutnya, Allah mengirimkan belalang di kebun-kebun mereka, hingga semua tanaman mereka mati. Mereka pun mendatangi Nabi Musa kembali. Lalu berkata, "Wahai Musa, sekali lagi kami mohon, mintalah kepada Allah, agar mengusir belalang-belalang ini dari kebun kami. Maka kami akan beriman kepada Allah, dan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu." Kami bersungguh-sungguh. Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah. Setelah Allah menghilangkan belalang di kebun mereka, mereka mengingkari janjinya lagi. Kejadian itu terulang, sampai Allah menurunkan kutu-kutu pada hasil panen mereka. Katak-katak yang memenuhi rumah-rumah mereka, hingga air yang berubah menjadi darah. Akibatnya mereka hampir mati kehausan karena tidak minum. Setelah mereka putus asa, mereka menghadap Fir'aun. "Wahai Fir'aun, lihatlah keadaan kami ini, kami sungguh menderita karena ulah Musa. Ketahuilah bahwa ini semua adalah sihir Musa." Kemudian Fir'aun mendatangi Nabi Musa, dan kembali melakukan tipu dayanya. "Wahai Musa, jika Tuhanmu mau mencabut semua penderitaan kami, pasti aku dan kaumku mau beriman kepadanya. Aku juga membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dan membiarkan mereka ikut bersamamu." Mendengar penawaran Fir'aun, Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah. "Ya Allah ya Tuhanku, untuk yang terakhir kalinya, hamba mohon agar Engkau mencabut semua azab pada Fir'aun dan kaumnya." Dalam sekejap, Allah mengabulkan doa Nabi Musa, namun malangnya, hal yang sama kembali terjadi. Fir'aun dan pengikutnya tidak bersungguh-sungguh bertaubat. Nabi Musa merasa sangat sedih, karena usahanya selama ini sia-sia. Demikianlah akhir kisah azab Fir'aun dan kaumnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya setelah Fir'aun dan kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.